Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang begitu baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama nyatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, oh, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup semulia. Keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, oh, ku mau memuji-Mu, ku
memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, selalu sembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Sekali lagi, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh haleluya, Kau layak disembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah kami yang baik Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau, Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dan kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik bagi kita semua. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, haleluya. Sebab Dia yang layak terima segala pujian. Yesus Tuhan kita, haleluya.
puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Kami bersuka di hadirat-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Kita percaya Dia adalah Tuhan Yesus. Dia jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory
katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, bagaikan bencana, siap dibentuk Tuhan. Bentuklah hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mengiring
Ajar kami untuk selalu mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Ajar kami selalu mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Hidup kami akan senantiasa dipenuhi dengan penyembahan. Karena tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang luar biasa, Engkau yang dahsyat, Engkau yang setia, Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau yang hari ini masih mau berbicara kepada kami. Kami membuka hati kami lebar-lebar Tuhan. Kami membuka telinga kami lebar-lebar. Agar supaya Tuhan akan berbicara di dalam kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi. Dan kami berdoa, jadikan kami bukan saja pendengar-pendengar firman dan selesai. Tetapi mampukan kami sampai kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita tahu ada jenis orang, ya mungkin kita sekarang ini bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita ini kira-kira masuk kategori yang mana? Apakah kita mengisi hari-hari yang kita lalui itu dengan keluhan demi keluhan? Karena kita tahu enggak semua yang kita mau itu yang terjadi. Enggak semua yang kita konsepkan itu yang terjadi. Enggak semua yang kita harapkan itu yang terjadi. Oleh sebab itu ada orang-orang yang meresponi karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan, enggak sesuai dengan harapannya, sehingga dia mengisi hari-harinya dengan keluhan demi keluhan demi keluhan dan keluhan. Hidupnya cuma mengeluh aja. Dan pada waktu dia memulai hidupnya dengan keluhan demi keluhan, keluhan demi keluhan, kita tahu itu menjadi kebiasaan. Kita tahu itu menjadi pribadi kita tanpa kita sadari. Sehingga setiap kali kita memandang sesuatu, pasti yang kita lihat adalah sesuatu hal yang negatif. Ada aja. Selalu lihat yang jelek aja, yang jelek aja. Itu yang dilihat. Seperti kalau kita melihat mawar, ada orang yang ngelihat mawar itu ngelihat bunganya betapa indahnya mawar. Tapi ada orang yang fokusnya cuma kepada durinya saja. Dan itu ada orang-orang yang seperti itu. Saya ada teman yang saya juga heran. Tiap kali jalan sama dia, tidak ada satupun yang menyenangkan. Semua dikomentarin. Komentarnya semua miring, komentarnya semua jelek. Sampai saya sering kali guyon dengan dia dan saya mengatakan, kayaknya lu aja deh yang jadi presiden deh. Mungkin kalau lu yang jadi presiden kayaknya kita semua sejahtera ya. Gak ada yang begini-begini. Lu ngerangkep lu jadi presiden, lu ngerangkep jadi menteri, lu ngerangkep jadi bupati, lu ngerangkep jadi gubernur, lu ngerangkep jadi polisi, lu ngerangkep jadi macam-macam. Kayaknya semuanya beres. Karena apa? Tidak ada satupun yang beres di mata dia. Tapi ada juga jenis orang yang pada waktu dia melihat sesuatu, dia tidak melihat yang negatifnya, tetapi dia fokus kepada hal-hal yang positif. Ada orang yang seperti itu. Yang selalu memandang kalau ada apa, oh mungkin begini, oh mungkin begini. Ada orang lagi jutek sama dia, ada orang lagi jengkel sama dia. Oh mungkin tuh orang lagi ada masalah. Ada mobilnya disalip, oh mungkin orang itu lagi mau ada kepentingan yang lebih penting. Selalu bicaranya positif. Selalu bicaranya yang baik. Dan dia bersyukur. Dan dia selalu menjadi orang yang bersyukur. Ada orang yang memang pada waktu dia punya persoalan,
dia mengisi hidupnya itu bukan dengan keluhan demi keluhan, keluhan demi keluhan. Terus diisi dengan keluhan. Tetapi ada orang yang pada waktu menghadapi sesuatu, ya jujur, manusiawi kita sedang mengatakan, kok gini ya? Aduh, ada keluhan. Sebentar. Setelah itu, dia pikirannya itu dibawa, mindsetnya dibawa untuk berpikir, kalau begitu solusinya apa? Kalau keadaannya begini, solusinya apa? Jadi actionnya apa? Jadi responnya apa? Ada orang-orang yang bisa menganalisa, ada orang-orang yang bisa menalar, ada orang-orang yang bisa bersikap bijak terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita masuk orang yang mana? Orang yang cuma mengisi keluhan demi keluhan, keluhan demi keluhan. Orang yang selalu berfokus, memang gampang untuk kita berfokus kepada hal-hal yang negatif. Ketimbang kita berfokus kepada hal-hal yang positif. Gampang buat kita berfokus kepada hal yang negatif. And then kita menjadi orang yang mengeluh. Ketimbang kita menjadi orang yang positif, berfokus pada yang positif. And then kita menjadi orang yang bersyukur. Yang mana? Kita adalah orang yang gak mau mikir, bisanya cuma ngomong doang, omong doang. Atau kita adalah tipe pemikir yang kemudian berpikir jadi so what? Jadi gimana nih? Solusinya gimana nih? Solusinya gimana? Apa yang Alkitab katakan? Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Kalau sudah begini, jadi bagaimana saya harus menyikapinya? Dia mengisi hari-harinya itu dengan hal-hal pertimbangan dan kemudian dia action. Kali ini saya berbicara mengenai syukur. Yang saya mau bandingkan dengan mengeluh. Berapa banyak di antara kita yang berpikir mengeluh? Siapa sih manusia yang gak mengeluh? Kita loh masih manusia. Kita tinggal di dalam dunia yang bejat. Kita tinggal di dalam dunia yang tidak sempurna. Kita sendiri gak sempurna. Dikelilingi dengan orang-orang yang gak sempurna. Di dalam dunia yang tidak sempurna. Sembarang kalir gak sempurna. Jadi yang namanya mengeluh. Itu seperti sudah menjadi segojangan di dalam kehidupan kita. Seperti sudah menjadi makanan sehari-hari kita. Apalagi Alkitab mengatakan bahwa makin mendekati akhir zaman, hidup bukannya makin enak loh, makin gak enak. Semakin mendekati akhir zaman, kita akan menjumpai orang-orang yang kita bisa bengong-bengong. Kok bisa ya? Kok bisa ya orang begitu? Kok bisa? Dan itu semua sudah dituliskan di dalam kitab Timotius. Nah, ini yang membuat kita pada akhirnya mentolerir. Kita pada akhirnya menjadi orang yang bersahabat dengan mengeluh. Dan kalau memang situasinya gak enak, kenapa gak boleh mengeluh? Dan memang kalau situasi tidak bersahabat dengan kita, kenapa gak boleh mengeluh? Kalau memang kita ada di dalam lembah kekelaman, kenapa gak boleh mengeluh? Yuk kita membaca di dalam Yudas. Pasal yang pertama, memang cuma satu pasal, ayat 14b sampai dengan 16. Katanya sesungguhnya, ini kata Henokh. Henokh ini adalah keturunan ketujuh dari Adam. Katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang. Perhatikan, Tuhan mau menghakimi semua orang tak terkecuali dan menjatuhkan hukuman. Pasti kalau hukuman dijatuhkan itu kepada orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan
mengucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Sampai di sini mungkin kita setuju. Betul. So pasti Tuhan akan datang ke dunia ini. Sudah pasti Tuhan pasti akan menghakimi. Sudah pasti Tuhan akan menjatuhkan hukuman. Buat siapa? Bukan buat saya. Buat siapa? Buat mereka yang berdosa. Buat siapa? Buat mereka yang masuk di dalam kategori orang fasik. And saya bukan orang fasik. And saya tidak termasuk golongan orang berdosa. Karena apa? Saya rajin ibadah. Saya rajin membaca firman. Saya rajin berdoa. Saya tidak pernah mencuri. Saya tidak pernah membunuh. Saya nggak pernah menipu orang. Saya nggak pernah ngejahatin orang. Yuk kita lihat siapa yang masuk dalam kategori orang-orang fasik. Mereka itu orang-orang yang apa? Menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Yang Henokh melihat di dalam penglihatannya bahwa Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, orang saleh, datang untuk menghakimi, datang untuk menjatuhkan hukuman kepada orang fasik. Dan orang fasik yang ada di dalam kepala kita adalah orang yang tadi seperti sudah saya katakan. Dan kita berpikir bahwa kita adalah tidak include, tidak termasuk dari orang-orang itu. Tetapi di sini sangat jelas dikatakan, siapa itu orang fasik? Siapa yang mengucapkan kata-kata nista kepada Tuhan? Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Mereka adalah orang yang suka komplain. Mereka adalah orang yang suka mengeluh. Mereka adalah orang yang suka ngeresuloh. Mereka adalah orang yang suka seperti itu. Dan firman Tuhan mengatakan, waktu kita melakukan itu, sesungguhnya kita sedang berkata-kata nista kepada Tuhan. Kita seperti sedang menaruh label kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang gak becus. Kita sedang taruh label kepada Tuhan, Engkau Allah yang tidak turut bekerja. Engkau Allah yang cuek, Engkau Allah yang masa bodoh, Engkau Allah yang gak mengasihi, Engkau Allah yang gak berkuasa, Engkau Allah yang gak campur tangan, Engkau Allah dan sebagainya. Itu keluar kata-kata nista kepada Tuhan, walaupun mungkin bentuk kata-katanya berbeda, tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan lihat hati. Tuhan tahu maksudnya. Kata-kata gini tapi maksudnya di sini Tuhan tahu. Dan itu adalah wujud dari menggerutu dan mengeluh. Mari sekarang coba kita pikirkan. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita? Adakah kita mengisi hari-hari kita dengan keluhan, 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 keluhan? Atau kita mengisi hari-hari kita dengan keluhan sebentar and then kemudian kita menjadi orang yang kemudian berpikir apa yang Tuhan mau? Berpikir. Jadi bagaimana? Apa yang Alkitab katakan? Berpikir. So kalau begitu apa solusinya? Dan bagaimana kita beraction? Bagaimana kita bertindak? Kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Apa sih yang Tuhan mau? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur di dalam apapun kita ada di lembah, or kita ada di puncak bukit.
kita ada di dalam keadaan yang sulit atau kita ada di dalam keadaan yang enak. Ini yang Tuhan mau. Bagaimana dengan kita? Apakah kita terus bisa menyanyi? Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita masih bisa nyanyi begitu, kita masih bisa menyanyi sungai sukacitamu mengalir dalamku. Masih bisa begitu, atau kita menjadi orang yang sebentar haleluya and sebentar haleluya. Sebentar tobat, sebentar kumat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang yang up and down, up and down, up and down, up and down, up and down. Naik turun, naik turun, naik turun. Apakah kita orang yang seperti itu? Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Sekarang saya mau tanya. Saudara datang beribadah di tempat ini. Apakah saudara datang karena rutinitas? Saudara sekarang duduk di bangku saudara masing-masing. Saudara datang ataukah karena saudara merasa aku orang Kristen? Biasanya sudah seharusnya yang namanya orang Kristen hari Minggu itu ke gereja. Jadi udah kayak robot. Tet, pasang alarm. Minggu, masuk gereja. Di gereja pun udah jelas tuh tempat duduk kita di mana. Zona teritorialnya kita ada di mana. Kalau udah duduk di situ terus sampai Tuhan datang. Gak mau pindah-pindah. Udah enak, udah kadung PW posisi enak di situ. Di situ makanya gampang sebetulnya. Kalau saya jadi gembala tuh gampang niteni, meneliti. Nih jemaat siapa yang gak datang. Karena apa? Bagian sini udah tahu nih pasti yang duduk di sini tuh si ini. Begitu kagak ada, berarti dia nggak datang. Nggak mungkin dia pindah ke tempat lain. Kecuali kalau lagi ada acara spesial seperti Natal, ulang tahun gereja, begitu. Itu biasanya udah nggak bisa tuh diatur begitu ya. Nah, kita datang karena kita robot, rutinitas, atau kita datang, Alkitab yang bilang, mengucap syukur dalam segala hal. Berarti waktu kita datang, apakah kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan? Itu yang dikehendaki Tuhan. Saudara ingat cerita mengenai orang yang sakit kusta, sepuh orang yang sakit kusta. Terus dia minta tolong sama Tuhan, atau sama Yesus, and then Yesus sembuhkan dia. Pada waktu Yesus sembuhkan mereka kemudian mengikut apa yang Yesus perintahkan. Yesus katakan, oke, sekarang you pergi ke imam. Kenapa Yesus suruh mereka pergi ke imam? Karena imam adalah instansi atau orang yang bisa mengeluarkan SK, surat keputusan. Oke, you sudah tidak usah di daerah lokalisasi lagi, you sudah boleh ada di tempat umum. Sehingga mereka taat kepada Tuhan, dan mereka mulai berjalan menuju kepada tempat di mana imam ada. Taat. Tetapi di dalam on the way mereka ke sana, dari 10 orang, cuma ada 1 yang kemudian ingat. Loh, aku udah sembuh, kenapa aku nggak say thank you? Kenapa aku kok nggak terima kasih? Kenapa kok aku nggak bersyukur kepada Dia yang sudah menyembuhkan? Yang 9 lanjut, yang 1 balik. Tahu dia disuruh ke imam, tapi dia balik kembali kepada Yesus. Pada waktu dia balik kepada Yesus, saya tanya, Yesus marah gak? Yesus jewer kupingnya apa enggak? Dengan mengatakan kamu nih yo tambeng yo. Kamu nih yo gak denger-dengeran ya. Sudah aku bilang pergi ke imam. Kenapa awakmu kok ning kene meneh? Sudah saya bilang kamu pergi ke imam. Kenapa kok kamu malah datang ke saya? Ini loh kupingmu kuping apa cantelan. Hah? Balik oh. Apa Yesus ngomong begitu? Enggak.
Ternyata waktu dia balik, Yesus malah tanya, loh, kok cuma 1 orang? Yang 9 kemana? Berarti apa? Yesus berharap 10-10-nya itu balik. Di sini kita sebetulnya sedang melihat apa? Satu hal. Sekalipun kita taat taat 100,00000% kepada apa yang diperintahkan untuk kita melakukan. Tetapi jika itu tidak didasari dengan ucapan syukur, itu berarti apa? Kita tidak sedang menjadi pelaku firman. Sekalipun kita sedang melakukan firman Tuhan. Ini harus jelas. Ini dasar daripada kekristenan. Dasar dari kita melakukan segala sesuatu. Ibadah itu adalah ritual agama. Tapi yang terpenting di hadapan Tuhan bukan kita menjalankan ritual agama. Yang terpenting di hadapan Tuhan adalah di dalam diri kita ada ucapan syukur. Karena apa? Karena Yesus sudah mati buat kita. Yesus sudah mau menyerahkan hidupnya, menebus dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menunjukkan bahwa dia Allah yang berkuasa. Dan dia mau bersama-sama dengan kita untuk selama-lamanya. Lewat ini, Yesus mau, Tuhan mau, Bapa mau, kita bersyukur. Puji Tuhan, aku yang seharusnya kena hukuman kekal, aku yang seharusnya ada di neraka, aku yang seharusnya enggak begini, tetapi Yesus sudah mati. Ini harus keluar terus. Ungkapan syukur ini harus ada. Tadi kita nyanyi kita mengingat apa gitu. Tadi ada satu lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Apakah benar kita mengingat akan apa? Kebaikan Tuhan, mengingat akan pengorbanan Tuhan. Karena itu landasan kita datang ibadah harus karena kita bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mati buat aku. Terima kasih Tuhan menyatakan kasihnya. Terima kasih Engkau bangkit dari antara orang. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu aku sekarang mau beribadah. Kita tadi masukkan uang di dalam kantong kolektor. Sebentar kita juga akan masukkan uang di dalam kantong kolektor. Waktu kita melakukan itu, apakah ya sudah. Ya memang ritualnya gereja itu kalau ada ibadah mesti ada kolektor. Ya sudah wis koyok robot, toeng. Apakah begitu? Atau kita waktu memberi itu dari hati yang mengatakan Tuhan terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan buat saya. Sehingga saya sekarang mau memberikan sebagian dari apa yang Tuhan berikan atau percayakan kepada saya. Itu yang Tuhan mau. Perhatikan bahwa apa? Bahwa kejatuhan orang percaya itu selalu berawal dari ketidakpuasan akan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Kejatuhan orang percaya selalu berawal dari rasa gak puas. Rasa bagaimana kok gak sesuai harapan. Dan kemudian kita mengeluh. Selalu awalnya dari situ. Pada waktu kita mulai gak puas itu berarti kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Pada waktu kita tidak bersyukur itu sama saja sedang mengatakan aku tidak sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berarti kita sedang menentang hak prerogatif Tuhan. Berarti kita sedang menentang apa yang menjadi kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara,
Tahukah saudara bahwa di balik semua yang kita keluhkan, Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang terbaik buat kita. Kita mengeluh begini, tapi sesungguhnya di balik semua itu sebetulnya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baik. Masalahnya kita seringkali mengadili, menghakimi, menimbang, menilai, mengevaluasi, menetapkan segala sesuatu dari apa? Ketidakmahatauan kita. Dari info yang terbatas. Itu sebabnya seorang konselor biasanya selalu mengatakan begini. Pada waktu jadi bagaimana? Oke, dari info yang saya dengar, dari apa yang saya tahu, maka begini. Nanti kalau misalnya si konseli itu mengatakan, oh kok begini dia nasihatin aku begini, padahal mestinya begini. Nah konselor bisa mengatakan, kan yang itu kamu gak kasih tahu ke saya. Yang kamu kasih tahu kan begini. Makanya selalu konselor mengatakan dari info yang saya dapat. Dari info yang kamu berikan kepada saya maka mestinya begini. Berapa banyak kita kemudian menilai, oh ya Tuhan begini. Padahal kita gak mau tahu. Padahal di balik semua itu ada sesuatu yang luar biasa. Kadangkala Tuhan mesti menggagalkan rencana-rencana kecil kita. Karena apa? Supaya kita masuk di dalam rencananya yang besar. Ini yang Tuhan mau. Tuhan ada rencana yang dahsyat di dalam hidup kita. Bolak-balik. Saya dari dulu gak pernah mau jadi hamba Tuhan. Gak mau. Saya merasa kalau jadi hamba Tuhan sia-sia sekolahnya saya. Kalau saya jadi hamba Tuhan sia-sia pengorbanan saya, capek-capeknya saya, belajarnya saya. Kalau udah belajar kalkulus, kalau udah belajar statistik, kalau udah belajar kimia analitik, sampai rasanya nih rambut rontok. Getu, mikirin diferensial, mikirin logaritma, mikirin ini kimia ini begini. Rasanya, mikirin ngafalin itu, kimia skala berkala itu ya hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, sensium. Itu hafalin itu, mana yang ini satu, mana yang ini dua, mana ini. Rasanya ngapain mau jadi pendeta? Nggak kepake tuh semua. Bolak-balik. Enggak Tuhan, enggak. Pokoknya enggak. Tuhan berapa kali? Esther ayo, enggak. Aku maunya begini. Berapa kali? Enggak maunya begini. Tapi kemudian Tuhan tuh pukul saya. Mau jalan ke sini tutup, mau jalan sini tutup, mau jalan sini tutup. Tapi ditutup sekalipun. Saya masih, emang tipenya saya tuh kayak Yunus kayaknya ya. Tipe saya tuh stubborn. Tipenya saya tuh keras kepala. Memang harus ditoki nih kepala saya. Baru saya mau begini. Ya. Tuhan udah tutup masih enggak. Pokoknya begini. Masih lagi. Usaha ini. Saya memang tipenya orangnya itu yang suka mikir. Usaha. Solusinya apa nih? Jadi bagaimana? Harus bagaimana? Gimana nih? Gimana? Itu yang saya kalau nyiapin firman juga selalu ada banyak sekali pertanyaan. Kenapa Tuhan bilang begini? Kenapa enggak begini? Harusnya kan begini. Kenapa ini? Mestinya begini. Itu jadi saya mikirin. Sampai Pak Gatu itu kadang-kadang gini. Awakmu kakean pikiran. Wes gak usah. Mikir semua mau disampaikan di dalam satu kali khotbah. Gak usah wes talah. Wes iki ae. Wes langsung ini. Gak iso Pak. Aku mesti mikir. Ini kok ini. Apa ini? Kok begini? Itu tipe saya. Nah sampai akhirnya Tuhan langsung. Nih Esther. Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan saya sangat berbahagia dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Bersyukur itu artinya kita menghargai Tuhan dan percaya kepada Dia. Saudara tahu, bahagia itu bukan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi bahagia itu menikmati apa yang ada karena kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Nah kita mau lihat, sebetulnya seringkali kita ngomong begini.
Tuhan tuh ngomong mengucap syukur dalam segala hal. Begini, 1, 2, 3, 4. Tuhan tuh bisanya cuma nyuruh aja. Tuhan tuh bisanya cuma perintah aja. Kebanyakan SOP Tuhan ini. Gak boleh begini, harus begini, harus begini. Itu saya tuh, dulu tuh saya selalu sering komplain. Kenapa sih mentang-mentang Tuhan ya akhirnya nyuruh aku harus begini, harus begini, harus begini. Kenapa aku gak boleh menentukan apa yang aku mau? Seringkali kita berpikir bahwa kita waktu bersyukur semata-mata cuma apa? Menggenapi apa yang Tuhan mau. Pada waktu kita bersyukur seakan-akan ini cuma apa? Perintahnya Tuhan saja. Berapa banyak anak-anak pada waktu orang tua mengatakan begini, begini, begini. Oh, anak-anak ngomong apa? Mama nih begini, gini. Papa nih begini, begini. Pikirnya apa? Semua itu untuk kebaikan mama, untuk kebaikan papa. Aduh, nanti kita satu kali one day kita dewasa kita akan tahu. Bahwa kalau papa sama mama ngomong kamu harus begini, nggak boleh begini, harus begini. Itu semua apa? Bukan untuk mama dan papa. Itu untuk kebaikan kita sendiri. Saya ingat pada waktu harus masuk rumah tidak boleh lebih dari jam 9. Wow, marah saya. Papa ini, bapak pasti malu ya. Dibilang, oh itu anaknya Brur Silas itu. Memang Brur Silas itu gak bisa ngurus anak. Saya selalu pikirannya, papa cuma mau nama baik kan. Papa cuma mau bisa ngomong kan di depan orang. Lihat nih aku, ini anak, didik anak begini. Selalu yang saya pikirin ini untuk kepentingan papa. Padahal setelah saya dewasa saya tahu. Papa lakukan semua itu. Melarang ini, itu. Karena papa mau satu hal. Saya bertumbuh menjadi satu anak yang begini. Waktu Tuhan katakan ayo bersyukur. Bukan semata-mata untuk Tuhan. Tetapi waktu Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Itu untuk kepentingan kita. Bapak tuh selalu pikirnya anak. Bapak mikirnya anak. Bapak kerja pagi sampai malam untuk siapa? Anak. Orang tua untuk anak-anak. Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Itu untuk kita. Apa sih dampaknya? Yang pertama sehat. Amsal 17:22 mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang gembira, orang yang selalu tersenyum. Orang yang selalu ketawa. Ada orang yang mencucuai. Pokoknya susah. Sampai bentuk mukanya itu. Begitu. Ada orang yang bentuk mukanya itu sumeh. Karena apa? Sering ketawa. Ini kan latihan nih. Iya enggak? Kalau kita begini nanti lama-lama muka kita juga jadi gini. Tapi kalau kita mencucuai, pikirnya begini tirus BE yo. Gak tirus gitu, elek. Ya. Jelek-jelek kalau begini ya. Pikirnya waduh mancung begitu. Mau mancung tuh hidung, ojo mulut. Ya. Mulut tuh tidak dimaksudkan oleh Tuhan untuk mancung. Enggak, hidung yang mesti mancung. Ya. Nah, hati yang gembira. Kalau kita mengeluh, mana ada orang mengeluh sambil ketawa? Ada? Aku nih gak suka. Ada yang begitu? Gak ada. Orang yang mengeluh tuh pasti susah. Tapi orang yang mengucap syukur itu pasti happy. Betul apa enggak? Coba lihat kiri kanan. Coba lihat mana yang mukanya kenceng gitu ya. Ini mukanya kenceng lagi mikir posi. Tapi kalau kita senyum, aduh itu buat kebaikan kita ya. Ada hormon-hormon yang keluar dari diri kita waktu kita happy. Dan itu adalah antibodi yang luar biasa buat kita semua. Amin. Yuk kita mau ketawa. Jadi waktu Tuhan mengatakan mengucap syukur, maka itu untuk kesehatan kita. Yang kedua, untuk apa? Multiplikasi. Multiplikasi. Kita tahu ceritanya 5 roti 2 ikan. Pada waktu Yesus dapat itu, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan waktu dia mengucap syukur, dia membagikan 5 roti 2 ikan. Akhirnya terjadi multiplikasi. Terjadi multiplikasi. Dan kita tahu Tuhan mau kita mengucap syukur untuk ini. Karena Tuhan lagi punya rancangan yang luar biasa yang mau dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yusuf
Kalau mau dipikir, aduh kenapa Tuhan bikin begini. Tetapi waktu dia bersyukur saja, bersyukur saja, bersyukur saja. Difitnah bersyukur, masuk penjara bersyukur. Karena itu justru Tuhan memultiplikasi, Tuhan melipat kali gandakan apa yang Tuhan mau berkati kepada Yusuf. Sehingga kita tahu Yusuf kemudian diangkat menjadi satu pribadi, satu orang yang boleh dikatakan dia adalah orang kedua di Mesir. Atau orang pertama di dalam pemerintahan Mesir. Yang ketiga adalah apa? Bonus rohani. Lukas 17 ayat yang saya ada cerita ini yang mengenai multiplikasi, ini cerita hubungannya dengan di Batu. Saya waktu itu mau jual mobil nih. Mau jual mobil ditawar itu sama orang, aduh kayak gak punya hati nurani. Hati saya begini, bio awakmu roh iki mobil lo roda 4 lo, duduk roda 2 gitu. Masa roda 4 ditawarnya roda 2. Saya sampai bilang kalau gak niat tuku gak usah nawar gitu loh. Memang kalau udah gak bisa ngelihat nih roda 4 apa roda 2, kalau memang rada rabun wis gak usah nawar gitu. Masa roda 4 ditawar roda 2. Sampai singkat cerita satu kali ada orang Batu yang mau nawar dan dia mengatakan oke bu, deal harga segini. Oh haleluya, yang dia tawar itu betul-betul adalah harga roda 4. Jadi akhirnya saya bawa itu mobil ke Batu. Nah waktu nyampe di itu rumah, tahu-tahu suaminya ke belakang mau nyiapin uang ya. Waktu nyiapin uang ya dia nggak pakai karena kayak petani gitu. Nah dia nggak pakai sistem transfer, jadi dia kasih uang cash gitu. Sebentar bu, saya ambil uangnya di belakang. Istrinya maju ngasih minum, istrinya ngerundel. Sebenarnya saya ini nggak setuju suami saya beli mobil. Padahal saya itu kan lagi mau benerin rumah. Kenapa uangnya di belakang begitu? Saya sebetulnya waktu itu kalau mau gini, ya bodoh itu urusan lu lah sama suami lu lah. Pokoknya yang penting suami lu udah oke, udah deal sama aku harga segini. Udah aku mau jual. Oh susah lagi nih aku nanti cari orang yang bisa ngasih harga segitu. Begitu. Tapi saya sebagai anak Tuhan. Masa ada suami istri padu mergo saya. Gak maulah saya. Saya bilang wis bu kalau ibu gak niat, ibu gak setuju. Wis ibu rembuan sik mbek bapak sampai dua-dua setuju. Sudah kalau gitu batal saja ini ya. Terbuka nanti kalau sampai nanti mobil masih ada saya jual. Kalau udah gak ada oke, saya gak salah ya. Pulanglah saya. Memang waktu pulang saya jujur pertama gerundel. Bio ini udah dapet opo kayak gini kayak janji manis nih Tuhan nih. Ya opo karek tek gitu loh. Karek tek gitu wis selesai sudah. Kenapa tinggal teknya gitu loh. Tinggal endingnya kok Tuhan kayak bio rasanya. Tapi itu saya pikir-pikir gini. Oh gak. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Wis, tenang saja. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Walaupun mobil gak apa-apa Tuhan. Pokoknya saya bersyukur kepada Tuhan. Wis, saya mengucap syukur. Bener, saya bawa tuh mobil ke Jakarta. Memang jujur orang mah ke Jakarta ya mungkin beberapa jam ini 2 kali lipat karena jalannya sampailah di Jakarta pokoknya nyampe begitu ya. Begitu nyampe orang Jakarta teh ngelihat Wester nggak salah nih bawa mobil begini dari Malang, mobil begini udah kagak laku di Jakarta, mobil begini udah nyepet-nyepetin mata, buang aja tuh mobil udah, kasih orang aja udah. Terserah mau dijual juga terserah. Sudah sekarang begini, ayo pergi ke showroom. Pilih mobil yang mana Bu Esther suka. Silahkan. Sekali lagi, singkat cerita. Saya ambil, enggak aji mumpung saya. Saya ambil mobil yang paling jelek. Tapi yang paling jelek pun itu yang lebih bagus daripada mobil saya. Saya bawa pulang. Begitu saya bawa pulang itu mobil, enggak lama. Teman saya datang dari Jakarta. Dia ngomong, dulu waktu kuliah saya bawa mobil, dia suka nebeng sama saya. Lu gak salah mobil lu kayak begini. Ya kagak salah. Nah itu kan lu udah lihat mobil gua kayak begitu. Oh oke. Udah cuman begitu doang. Ya udah saya pikir gak ada apa-apa. Rupanya dia ngomong ke temannya yang satu lagi. Teman saya yang zaman dulu juga sama-sama nebeng. Dari Bogor ke Jakarta, Jakarta ke Bogor. Selalu nebeng sama saya. Dia ngomong. Lu tahu gak tuh si Esther tuh mobilnya kayak begitu, lu gak kasihan tuh sama si Esther mobilnya begitu.
lu cepetan pergi ke dealer, lu ambil mobil yang lu mau. Oke? Saya nggak mau karena nggak ada penjelasannya. Lu ambil terus lu bayar berapa? Nah dari mana saya duitnya? Enggak lah, saya diem aja udah. Orang kagak ada komanya, cuma titik. Ya udah saya diem aja. Sampai udah sekian bulan dia telepon. Lu tutor ya, disuruh datang. Lu kagak datang juga, gue heran. Udah kalau begitu begini. Staff gue suruh datang ke tempat lu. Datanglah staffnya ke rumah saya. Saya tanya sama staffnya. Pak ini harganya berapa? Gratis bu, gak bayar. Ibu silakan ambil. Saudara, pokoknya kita bersyukur. Aduh saya udah, kalau saya mau ngomong cerita ini bolak-balik, saya naik pesawat juga begitu. Delay, orang pada saya diam aja. Ngapain ngomong sama itu orang? Itu orang juga kagak ngambil keputusan, betul gak? Kalau dia bisa ngambil keputusan, saya ngomong. Orang dia gak ngambil keputusan, buat cuman orang yang ada di depan. Yang di counter depan, dia gak tahu apa-apa soal begitu. Jadi saya diam. Pada waktu dia lihat saya diam, tiba-tiba salah satu temannya datengin saya. Bu, saya lihat ibu diam aja dari tadi. Bu, cepetan ibu, ada satu bu yang batal. Cepet ibu, pelan-pelan. Ibu ada bagasi nggak? Nggak ada bagasi pak. Cepet bu, jangan lihat orang-orang, Cepet ikut saya. Ikutlah, malah saya ditaruh di tempat yang bisnis kelas. Mengucap syukur selalu ada multiplikasi dalam hidup kita. Amin. Amin. Yang ketiga adalah bonus rohani. Lukas 17:19 mengatakan, lalu ia berkata kepada orang itu yang orang kusta, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Waktu kita bersyukur, relationship kita dengan Tuhan lebih baik. Waktu kita mengucap syukur senantiasa, ada perkara-perkara rohani yang Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan itu semua sedang menunjukkan bahwa apa? Waktu Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal, itu untuk kita. Kita tunduk kepala. Tuhan, kami mengucap syukur atas kematian dan kebangkitan-Mu. Dan itulah yang menjadi pijakan kami, itu yang menjadi dasar, itu yang menjadi platform kami untuk kami melakukan segala sesuatu. Kami melakukan segala sesuatu bukan karena Engkau perintahkan, tapi kami melakukan segala sesuatu karena ada ungkapan syukur di dalam kehidupan kami atas karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami senantiasa mau mengucap syukur, dan mengucap syukur. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini
semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.